Shalom jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan kalau kita boleh kembali bertemu di ibadah online kita minggu hari ini. Kita mau sama-sama satukan hati, kita akan berdoa buat ibadah kita. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu dalam ibadah online ini Tuhan. Dan kami mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dimanapun kami berada. Meskipun kami di berbeda tempat, tapi kami percaya Engkau hadir di dalam setiap kami Tuhan. Di dalam setiap persekutuan kami Engkau hadir dan Engkau siap melawat setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami siap Engkau lawat, kami siap Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati, kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, karena Dia yang layak terima segala hormat dan syukur kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Rohmu
indah kami boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan urapan-Mu, jamahan-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Makasih Yesus.
kita mau terus menikmati kasih Tuhan dalam setiap waktu dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat waktu ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebentar kami mau siapkan hati kami, berbicaralah Tuhan buat kami. Biar firman yang Tuhan sampaikan, biar firman yang hamba-Mu sampaikan siang hari ini Tuhan boleh menjadi rema buat kami semua. Dan biarlah itu semua merupakan isi hati-Mu juga buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, mengurapi setiap kami yang mendengarkan, yang menonton acara ibadah online ini. Berikan kami hati seorang murid Tuhan untuk kami mau mendengar apa yang Tuhan mau ajarkan buat kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, Jemaat MNCC, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah bersama dengan keluarga, senang bisa kembali bertemu di dalam layanan online service. Gereja kita yang pada hari ini tanggal 24 Mei, kita berharap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna. Amin Bapak Ibu, semuanya sehat. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu-waktu ini kita hidup di tengah kondisi di mana kehidupan normal seolah-olah menghilang dalam waktu yang sangat singkat. Banyak dari kita tetap bertahan bekerja, berusaha di masa sulit ini, dan berpikir keras bagaimana supaya kita bisa tetap bertahan di dalam hidup bersama dengan wabah ini. Masih ada yang tetap harus keluar rumah, masih juga ada yang kita yang berjaga-jaga di dalam rumah dalam keadaan-keadaan seperti ini. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan saya pada saat minggu ini saya kasih judul tetap kuat di dalam Yesus. Mari sama-sama Bapak Ibu katakan tetap kuat di dalam Yesus. Sentuh istrimu, sentuh anak-anakmu, bilang mereka semua, mari kita sama-sama tetap kuat di dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, percaya tidak ada badai yang akan terus bertahan. Atau dengan kata lain, badai ini pasti berlalu sesuai dengan waktunya Tuhan. Ada hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini pada siang atau sore Bapak Ibu yang melihat siaran YouTube. Tidak semua yang buruk merupakan hukuman. Demikian pula tidak semua yang terlihat baik adalah berkat Tuhan. Ada penderitaan yang justru Tuhan izinkan menjadi sarana untuk memuliakan nama Dia. Ada pula penderitaan yang bertujuan untuk memurnikan, untuk menumbuhkan iman kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka gadget kita, handphone kita, Alkitab kita. Cari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Buka handphonemu bukan untuk Facebook, bukan untuk WA, bukan untuk IG. Fokus untuk kebaktian online pada saat hari ini. Sudah siap Bapak Ibu? 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu perhatikan ya. Allah bukan memberikan roh ketakutan. Roh ketakutannya satu. Tetapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan ada 3 Bapak Ibu. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kita katakan melainkan roh yang membangkitkan. 1, kekuatan. 2, kasih. 3, ketertiban. Sekali lagi Bapak Ibu, ketakutan dilawan dengan 3 yang Tuhan berikan buat kita. Kita lihat Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh.
Di dalam jiwa ada pikiran, kehendak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang diserang oleh roh ketakutan? Pada waktu-waktu ini banyak dari kita yang dalam kondisi ketakutan. Dikatakan Bapak Ibu, karena perjuangan kita, dibuka di dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, dan seterusnya diakhiri di bawahnya, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita Bapak Ibu harus melawan roh-roh jahat di udara itu. Ya, salah satunya adalah roh ketakutan. Kalau Bapak Ibu lihat seluruh perlengkapan senjata Allah, kita mau pakai selengkap senjata Allah. Terutama Bapak Ibu untuk ketopong atau helmet salvation, dikatakan bahwa pikiran kita harus dijaga, ditutupi dengan roh yang membangkitkan tadi, dengan kita memegang pedang roh. Sekali lagi ya Bapak Ibu, gunakan ketopong keselamatan, menutupi pikiran kita, dan lawan semuanya dengan pedang roh, yaitu adalah firman. Hari ini Bapak Ibu, kalau kau mendengarkan firman Tuhan, kau bilang dalam hidupmu, ada roh yang membangkitkan di dalam hidupku, roh yang dari Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, kalau roh ketakutan yang menyerang itu pasti menimbulkan kekacauan. Betul ya? Secara ekonomi, secara sosial, kondisi kita ini sekarang semuanya sedang dalam segala sesuatu yang di luar pikiran kita. Dia bisa masuk kapan aja roh ketakutan itu. Dan dia bisa melumpuhkan dan juga bisa menghancurkan hidup kita. Ada satu contoh Bapak Ibu. Ada orang yang sakit cukup berat dan ketika dikasih tahu vonis dokter hasilnya, ibu kesimpulannya ibu menderita sakit ini dengan kondisi stadium yang sudah akut. Kira-kira Bapak Ibu, orang yang tidak siap mendapat roh ketakutan itu, dia bisa tambah sembuh atau tambah sebaliknya. Karena yang merusak itu adalah pikiran. Roh ketakutan itu Bapak Ibu tidak bisa hanya dengan kita menutup pintu. Pintu rumah, pintu kamar, masuk dalam kamar, mengunci diri kita. Roh ketakutan tetap bisa ada di dalamnya. Ketika kita lengah, roh ketakutan bisa masuk. Contoh Bapak Ibu. Kita mungkin sering lihat ya Bapak Ibu, kucing yang lagi menunggu mangsanya. Kucing ini gak akan terburu-buru. Dia akan duduk tenang atau dia tengkurap tenang. Dia lihat sampai mangsanya lengkah, langsung dia tangkap mangsanya. Lukas 4 ayat 13 berbilang seperti ini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudaraku, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Tapi ingat, di ayat ini yang paling belakangnya itu Bapak Ibu, singa bukan menerkam, bukan menggigit, tapi singa itu menelan. Kalau menelan berarti udah gak ada giginya Bapak Ibu, betul? Tapi kita mendengar suaranya kita takut. Disebarkan roh ketakutan, mengaum-ngaum, memberikan roh ketakutan buat kita. Tetapi kata firman Tuhan, dia bisa untuk menelan. Biasanya Bapak Ibu, yang menelan itu kan dia gak punya gigi, betul? Di sini dikatakan bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan iblis. Jangan takut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu kau tetap di dalam rumah. Saudara-saudaraku kau tetap di dalam rumah. Yang sendirian di rumah atau sendirian di kontrakan. Atau sendirian di kos. Atau engkau sedang di rumah sakit saat ini. Atau engkau sedang di karantina hari-hari ini. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita semuanya. Tetaplah kuat di dalam Yesus dan jangan takut. Kita akan lihat lagi Bapak Ibu. Ketika roh ketakutan itu ada, sekali lagi jangan menutup pintu rumahmu, jangan menutup pintu kosmu, jangan menutup pintu hatimu. Jangan sampai engkau terisolasi dengan keadaan. Tetapi usahakan Bapak Ibu, engkau tetap terhubung dengan komunitasmu. Engkau tetap terhubung dengan gerejamu. Engkau tetap terhubung dengan orang-orang yang memberikan semangat buat hidupmu. Tapi berapa banyak Bapak Ibu kita di dalam kondisi, di dalam rumah,
Kita selalu membuka WhatsApp, kita selalu membuka Facebook, kita selalu membuka Instagram. Dan percaya Bapak Ibu, itu semuanya tidak real. Itu adalah dunia maya. Pikiranmu akan kau isi dengan apa Bapak Ibu? Dengan sosial media. Mereka bisa berbicara sebanyak-banyaknya. Tapi gak ada dasar dan itu hoax buat kita. Mari Bapak Ibu, ada kesaksian buat kita. Dan saya juga sediakan fotonya beberapa, mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat. Saya ada kawan Bapak Ibu, kawan teman persekutuan di dalam kampus. Dia namanya Pak Teddy. Dan ketika dalam kondisi sakitnya dia membawa kendaraannya sendiri. Dia pergi ke Wisma Atlet, dia masuk ke Wisma Atlet. Dan ketika hasilnya dia divonis. Dia divonis bahwa hasil swabnya adalah positif. Dia bilang sama saya begini Bapak Ibu. Ki, kita sebagai suami, ketika kita punya istri dibilang positif hamil, wah senangnya luar biasa katanya. Tetapi positif yang ini Ki, bikin hatiku kecut, bikin hatiku kecil, bikin aku khawatir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ketika mendengar nama Wisma Atlet, biasanya kita sudah ada gambaran kematian, gambaran sesuatu yang membuat tidak baik. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi, kita bersyukur Bapak Teddy tetap terhubung dengan gerejanya. Bapak Teddy tetap berhubung dengan komunitasnya. Dan salah satu dari kami adalah teman-teman yang mendukung dia di dalam isolasi di Wisma Atlet. Ya saudaraku, ketika dia divonis hasil labnya positif, dia khawatir dan roh ketakutan mencekam dia. Lalu dia minta izin, gembalanya mendoakan dia melalui video call. Lalu juga teman-teman sama-sama alumni dari persekutuan doa juga mendoakan dia, membangunkan di iman dia. Mari Bapak Ibu, ketika engkau dalam kondisi yang kurang baik, jangan engkau menyendiri, jangan engkau terisolasi, tapi engkau tetap terhubung dengan keluargamu kah, dengan gerejamu kah, dengan komunitasmu kah. Saudaraku jemaat MNCC yang dikasih Tuhan, kalau engkau perlu doa, WA saya secara pribadi, saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika itu Pak Teddy juga boleh dikuatkan dan dia ada waktu hampir saya lupa 20 sekian hari ada di Wisma Atlet. Dia pakai untuk bersosialisasi, dia pakai untuk bisa buat TikTok. Bapak Ibu nanti bisa lihat videonya ya. Kalau ketika dia kesaksian dia bisa bikin acara, dia jemur badan di lantai 32. Dan dia berusaha untuk melewati semuanya ini. Dia minum obat yang disarankan oleh dokter, dia ikuti semua nasihatnya. Dan dia juga pada saat itu bisa berkumpul dengan 38 teman-teman dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel. Mereka saling menguatkan di dalam, mereka bisa saling berdoa bersama-sama. Dan hari-hari yang lalu Pak Teddy sudah keluar dari Wisma Atlet. Dan dia juga memberikan plasmanya untuk dibuat obat menolong teman-teman yang positif COVID. Dan dia mau hidupnya berguna, hidupnya berfungsi, hidupnya menjadi garam dan terang bagi sesama. Dan hari ini dia sudah keluar, dia boleh mengucapkan terima kasih kepada suster yang merawat di dalam, dokter yang merawat di dalam, dan dia juga ajak berfoto bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan jemaat MNCC, ada satu ayat Amsal 28 ayat 1, Amsal 28 ayat 1 bilang begini Bapak Ibu. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Maksud saya Bapak Ibu, kadang-kadang kondisi ini seperti kita. Kita takut, kita lari, tapi gak ada yang mengejar kita. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan bikin drama-dramaan. Jangan bikin skenario-skenarioan Bapak Ibu. Kita suka bilang begini, nanti kalau begini ya saya gimana? Kalau saya begitu nanti gimana? Yang dikhawatirkan Bapak Ibu kadang malah gak terjadi. Tapi kita sudah berasumsi, kita sudah berpikir-pikir yang lain, berskenario yang lain. Dan membuat hati kita semakin takut. Dan sekali lagi Bapak Ibu dikatakan yang dikhawatirkan kadang-kadang malah tidak terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu kita ingatkan di ayat kita yang pertama tadi. Allah bukan memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Roh yang membangkitkan itu sebenarnya ada di mana Bapak Ibu?
ada di dalam hidup kita, sudah ada di dalam kita. Sebenarnya yang roh membangkitkan itu ada di dalam kita. Kenapa sih roh yang membangkitkan itu kok nggak kerja? Kenapa sih roh yang membangkitkan itu kok tidur? Kenapa sih roh yang membangkitkan itu kok seolah-olah tidak berfungsi? Kenapa Bapak Ibu? Karena kesibukan kita. Karena kita tidak melibatkan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, ketika roh ketakutan ada, Tuhan membangkitkan gairah dalam hidup kita, dalam roh kita. 1, kekuatan. 2, kasih. Dan 3 adalah ketertiban. Ketertiban saya kasih terjemahan adalah self-control. Ya Bapak Ibu, mari dalam waktu-waktu ini kita berpikir jernih mengenai situasi kita sekarang ini. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita, ada beberapa ayat yang kita mau baca bersama dengan kita semuanya. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 8. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 8. Saya akan bacakan pelan-pelan, kita perhatikan bersama. Filipi 4 ayat 6 berbicara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu. Apa yang kita mau nyatakan kepada Allah? Segala hal keinginanmu nyatakan kepada Allah. Terkadang kita terbalik Bapak Ibu. Bukan segala keinginan kita nyatakan kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Tetapi kita malah membesar-besarkan kekhawatiran kita. Tetapi kalau mau menyatakan keinginanmu harusnya bisa mengucap syukur Bapak Ibu. Betul ya? Kalau kita punya keinginan, kalau kita punya pengen begitu ya. Pasti kita akan berhasrat terus ajukan itu dalam doa. Terus ajukan di dalam permohonan dengan tetap mengucap syukur. Filipi 4 ayat 7 Bapak Ibu. Dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu, kalau hari ini kau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu dan katakan kepada hidupmu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akalku akan memelihara hati dan pikiranku di dalam Yesus. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat MNCC yang memperhatikan siaran online hari ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dikatakan apa Bapak Ibu? Sama-sama bilang, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi ya Bapak Ibu, segala yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan yang sebaliknya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu balikin deh itu semuanya sinonimkan atau di lawan katanya apa coba Bapak Ibu? Benar, mulia, adil. Ya Bapak Ibu ya. Bukan yang sebaliknya. Yesaya 32 ayat 17 berbicara begini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Wah, hari ini apakah engkau ada damai? Kalau hidupmu belum ada damai, berarti belum ada kebenaran di situ. Kebenarannya itu siapa sih? Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dan dikatakan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketenteraman. Sampai kapan? Untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita menempatkan kebenaran di dalam hidup kita. Di dalam keluarga kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tumbuh apa yang namanya damai sejahtera. Dan akibatnya kalau kebenaran itu ada, dia memberikan ketenangan, dia memberikan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khawatir itu memang normal lah Bapak Ibu.
Kita semuanya pernah menghadapi kekhawatiran, pernah menghadapi ketakutan. Tapi firman Tuhan di dalam Matius 6:34 berbicara begini Bapak Ibu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi mungkin kalau dikatakan kesusahan sehari itu 24 jam Bapak Ibu. Setelah 24 jam selesai itu ada lagi hal yang baru yang Tuhan izinkan. Tapi percaya, hadapi itu satu. Kenapa kita jadi stres Bapak Ibu? Karena yang untuk beberapa waktu ke depan dipikirkannya hari ini. Hari ini kita gak bisa ngapa-ngapain, hari ini kita gak bisa berpikir benar. Saya dapat ilustrasi Bapak Ibu dalam khotbah yang lalu juga pernah dibagikan. Ketika kita menyetir mobil dalam keadaan kabut. Ya, kita mau berbicara cari lampu yang paling hebat, cari lampu yang paling kuat. Ternyata lampu yang paling hebat itu hanya beberapa meter ke depan. Tapi kenapa kita bisa sampai rumah Bapak Ibu? Karena kita mengikuti jarak sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Karena hari besok ada kesulitannya sendiri. Betul Bapak Ibu? Kita mudah sekali Bapak Ibu diserang dengan perasaan-perasaan yang membuat hati kita menjadi galau Bapak Ibu. Karena memiliki fokus yang salah di dalam pikiran kita. Yang dikehendaki Tuhan adalah Dia ingin supaya kita fokus pada hal yang benar. Kita suka bilang, gak apa-apa, ini kan kata-kata positif. Ini kan positive thinking yang diajarkan oleh beberapa motivator. Gak apa-apa, ini kata-kata positif. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang positif itu belum tentu dari Tuhan Bapak Ibu. Tetapi saya mau supaya Bapak Ibu semuanya mengambil yang positif itu hanya dari Injil. Hanya dari firman Tuhan yang betul-betul menguatkan kita. Tetapi yang dimaksudkan tadi yang kita baca Bapak Ibu dibilang yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang sedap didengar. Itu semuanya ternyata Bapak Ibu mengarah, berbicara tentang Yesus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang sedap didengar itu berbicara tentang Yesus. Dan Yesus tidak sekedar menunjukkan jalan, tetapi Dia bilang, akulah jalan kebenaran. Sekali lagi ya Bapak Ibu, Yesus bukan sekedar menunjukkan jalan, tetapi Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Saudaraku yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, mari kita tetap fokus semuanya kepada Yesus. Di dalam akhir khotbah saya Bapak Ibu ada satu hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dari semua yang kita pikirkan semuanya harus kembali kepada Yesus Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir bahwa Yesus itu adalah nomor satu. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita suka bilang gak bisa Ki. Dalam hidup kita ini nomor satu harus Yesus. Nomor dua keluarga. Nomor tiga pekerjaan buat yang bekerja. Nomor tiga pelayanan buat yang pelayanan. Betul ya Bapak Ibu? Seolah-olah Bapak Ibu sehingga kalau Yesus diutamakan lebih dahulu. Pasti kita akan diberkati Bapak Ibu. Ya kita sering dengar kata-kata itu ya. Pemikiran seperti ini adalah berarti menomorkan Yesus satu dengan yang lain. Yesus dikasih nomor satu, nomor dua keluarga, nomor tiga pekerjaan atau pelayanan, nomor 4 dan seterusnya. Tapi hari ini Bapak Ibu saya mau kasih tahu Bapak Ibu, jemaat saudara MNCC yang dikasih Tuhan. Yesus itu bukan nomor satu Bapak Ibu. Tetapi Yesus itu satu-satunya di mana kalau diibaratkan dalam sebuah kotak Bapak Ibu, dalam sebuah kotak, maka kotaknya itu adalah Yesus yang di dalamnya ada keluarga, ada pelayanan, ada pekerjaan, dan semuanya sehingga mata kita bisa memandang kepada Yesus sebagai pemilik kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu. Jadi Yesus bukan nomor satu, tapi Yesus satu-satunya. Biar Yesus menjadi kotak bagian dalam hidupmu. Hidupmu ada di dalam Yesus, keluargamu ada di dalam Yesus, pekerjaanmu ada di dalam Yesus. Segala sesuatunya ada di dalam Yesus. Ingat ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu, kalau ada kebenaran, ada ketentraman. Mari Bapak Ibu, saya tahu hidup kita sedang berat. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pengusaha, saya pun mengalami itu Bapak Ibu. Tetapi apa yang kita dengar bahwa Yesus mengajarkan kepada kita,
Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dia bilang, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Apapun kondisimu saat ini Bapak Ibu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya dan dia akan yang memelihara kamu. Saudaraku, kita masih tinggal di dalam dunia ini sehingga banyak hal yang menyerang pikiran-pikiran kita. Dari hal-hal yang negatif, yang buruk dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mengalahkan semuanya itu? Yaitu kuncinya adalah dengan menawan segala pikirannya. Menaklukkannya semuanya kepada Kristus. Pikiran itu perlu kita interogasi. Supaya tidak ada hal-hal yang berbahaya masuk ke dalamnya Bapak Ibu. Tadi saya bilang sosial media ya. Instagram, Facebook atau WhatsApp. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan ini kita cari media sosial yang bisa membantu menguatkan iman kita. Cari sosial media yang betul-betul bisa menumbuhkan iman kita. Bukan malah bikin kita jadi khawatir, malah bukan menjadi pikiran kita kacau. Saudaraku yang kasih Tuhan, sepertinya kalau kita mau masuk ke satu negara, contoh Bapak Ibu saya pernah bilang ya, ketika saya keluar dari satu negara, masuk ke dalam satu negara begitu, itu diperiksanya detail sekali. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia menjaga supaya negaranya aman, tidak masuk virus, tidak masuk sesuatu yang merugikan negaranya. Bahkan satu saat saya kena Bapak Ibu, tidak boleh membawa sesuatu yang mengandung dari binatang. Saya lupa Bapak Ibu waktu itu saya bawa madu. Saya pikir saya mau bawa madu buat oleh-oleh. Dan kena ketika masuk ke X-ray, kena madu itu. Jadi dia bilang tidak boleh ini masuk karena ini hasil dari hewan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pemeriksaan itu begitu ketatnya supaya tidak ada barang-barang yang berbahaya masuk ke dalamnya. Nah Bapak Ibu, demikian kita juga menjaga pikiran kita dengan ketat. Sebab iblis seringkali membombardir pikiran kita sehingga kita menjadi cemas dan galau. Selain kita harus menawan dan menaklukkan pikiran kita, maka kita juga diminta Bapak Ibu untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, pernah kita melihat orang yang waktu pagi dia membuang sampah. Betul ya? Dia kasih kantong sampah itu, dia taruh di tempat sampah. Tapi gak lama dia balik lagi, dia ambil lagi sampahnya, dia bawa lagi ke rumahnya. Gak lama lagi dia bawa balik lagi sampahnya ke tempatnya. Dan begitu seterusnya. Dikatakan iblis membombardir pikiran kita sehingga kita menjadi cemas dan galau. Kita menyerahkan kekhawatiran yang kadang kita disuruh serahkan ambil lagi. Serahkan ambil lagi, begitu ya. Kata serahkanlah di sini bukan sekedar menyerahkannya dengan biasa, tetapi dengan cara yang radikal. Kita juga harus sadar Bapak Ibu sebab iblis itu seperti singa yang mencari orang yang dapat ditelannya. Siapakah yang dapat ditelannya? Yaitu mereka yang membiarkan pikiran-pikirannya dikuasai oleh hal-hal yang buruk. Bapak Ibu siapkan firman Tuhan lagi, sedikit lagi akan selesai. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 5 kita baca. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ibrani 12, 1 dan 2 berbicara begini Bapak Ibu. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari tetaplah kuat di dalam Yesus. Apapun yang menjadi pikiranmu, kekhawatiranmu belum tentu itu terjadi. Jangan skenario-skenarioan Bapak Ibu.
Mari serahkan hidupmu, pikiranmu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu, Allah tidak memberikan roh ketakutan. Ketika roh ketakutan itu ada, dilawan oleh 3, yaitu yang membawa kita kepada kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, roh ketakutan itu boleh ada, tetapi dilawan oleh kekuatan dari Allah, dilawan oleh kasih, dan dilawan oleh ketertiban. Amin buat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita dalam posisi doa, kita akan sama-sama berdoa, kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Buat seluruh jemaat MNCC, dari anak-anak balita sampai dengan jemaat yang paling senior. Saya sebagai hamba Tuhan mendoakan seluruh Bapak Ibu di dalam Tuhan. Buat sahabat-sahabat kami yang di dalam kondisi sulit ini masih terus bekerja, Tuhan ikut campur tangan. Buat pekerjaanmu menjadi berhasil, buat pekerjaanmu menjadi berbuah. Tetap pandang Yesus, hanya Yesus kekuatan hidup kita. Mari Bapak Ibu kita satu hati dalam doa, dan Bapak Ibu siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku jemaat MNCC, juga saudara-saudara yang melihat layanan online ini. Teruslah menjadi murid Kristus yang membawa terang. Biar hatimu terus Tuhan bentuk. Berubahlah dengan pembaharuan budimu. Biar hidupmu berbahagia. Menjadi dampak dengan kecerdasanmu. Dengan keberhasilanmu di dalam hidupmu sehari-hari. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu pada masa sulit ini. Ketika yang masih berusaha dalam keadaan ini, Tuhan buat menjadi berhasil dan berbuah lebat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.